Preview. Selamat malam. Video ini kami buat sebagai final project untuk LDKM FinQuizet 2023. Kami dari Aurelius 2 akan membahas tentang penyalahgunaan Twitter sebagai penyebaran konten pornografi. Mari kita mulai pembahasannya. Selamat malam. Dalam kasus yang mau kita bahas kali ini itu kan menyangkut soal Twitter ya, yang mana menjadi platform media sosial kita untuk berekspresi. Tapi sayangnya tuh justru banyak masyarakat yang menyalahgunakan platform tersebut sebagai tempat untuk menyebarkan konten-konten pornografi. Kalau menurut kalian gimana sih? Bagaimana peran media sosial Twitter dalam menyebarkan dan mengakses konten pornografi? Menurut saya dari sisi positifnya, kita dapat melihat sisi lain dari Indonesia, sisi gelap Indonesia di mana masih banyak masyarakat terjerumus dalam pergaulan bebas serta seks bebas. Selain itu, dengan banyaknya pengguna Twitter membagikan konten-konten seperti itu, dapat menambah pengguna Twitter tuh dapat terus bertambah gitu. Ya, aku setuju sih. Kayak selain Twitter menambah pengguna juga, sisi positif dari Twitter tuh kayak sebagai hiburan buat orang yang capek kerja atau capek sekolah gitu. Jadi dia bisa jadi refreshing juga di media sosial gitu. Di aplikasi Twitter banyak mengunggah banyak-banyak konten-konten asusila seperti ya pornografi tentunya, dan telah mencatat bahwa lebih dari 1,1 juta situs itu telah diblokir oleh Kominfo, dan juga 80% akun media sosial di Indonesia itu khususnya di Twitter itu merupakan pengguna yang sering mengupload konten pornografi. Media sosial sendiri ini kan sebagai tempat untuk mencari informasi. Nah, kalau ada orang awam yang baru aja main Twitter atau baru aja punya sosmed, nah Twitter tuh nggak baik untuk mereka ketika ada konten pornografi yang mungkin lewat di timeline mereka. Dan juga kalau orang-orang lain ingin mencari informasi yang sedang trending atau yang sedang ramai dibicarakan, itu kadang ke-distract sama adanya konten-konten pornografi yang nggak sengaja lewat gitu. Kalau menurut aku nggak setuju. Tadi kan teman kita bilang tadi untuk sarana menghibur kan. Kalau sarana menghibur tuh kita bisa mencari konten lain, bukan hanya konten pornografi. Misalnya kita bisa nonton YouTube atau yang lain. Dan pendiri Twitter itu sendiri yaitu Jack Dorsey itu membuat Twitter tuh berangkat dari idenya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai alat untuk penyebaran hal-hal seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Aku mau tanya pendapat kalian. Apakah hal tersebut adalah salah satunya yang membuat masyarakat menjadi kecanduan terhadap Twitter dan sosial media lainnya yang mengandung unsur pornografi? Kalau aku kurang setuju, karena orang-orang itu tidak ketergantungan Twitter bukan karena konten pornografi. Namun pada dasarnya orang-orang itu sudah ketergantungan media sosial sejak adanya era digitalisasi ini. Kalau menurutku sih penyebab kecanduan orang itu bukan cuma mudahnya akses ya. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang itu kecanduan. Mungkin kayak faktor psikologis, emosional, sama sosial individu orang itu sendiri. Ditambah mungkin ada faktor-faktor eksplorasi atau penasaran orang tersebut, jadi dia mau cari konten-konten dewasa di media sosial. Nah, mungkin karena balik lagi karena mudahnya akses, jadi Twitter ini semakin naik, jadi mungkin semakin banyak orang juga yang pengen nyari konten dewasa ini di Twitter itu. Jadi mungkin harus ada pembatasan sih dari pemerintah buat ngatasin ini biar masyarakat nggak kena dampak negatifnya. Itu sih. Padahal yang kita tahu sebenarnya tuh udah ada platform tersendiri ya untuk video-video tersebut, yaitu misal salah satu contohnya OnlyFans. Tapi kenapa dari penonton maupun pembuat video itu pun sendiri masih memilih Twitter untuk menyebarkan konten-konten pornografi? Kalau di OnlyFans-nya itu mungkin agak lebih sulit ya, karena dia harus bikin akun segala macam, terus kalau dia upload belum tentu ramai juga, dan kalau dia jualan kan dapat pajak juga dari OnlyFans-nya. Mungkin karena itu dia lebih Twitter. Kalau dari sisi penikmatnya
ya mungkin sama juga, lebih praktis juga. Kayak dia kalau pengen nonton tinggal buka Twitter, tinggal search keywordnya apa yang ingin dia tonton kan. Dan kalau di OnlyFans itu kan berbayar juga dan akan lebih mahal ketimbang dia beli video yang ada di Twitter. Jadi mungkin itu pendapatku mengenai kenapa Twitter bisa lebih ramai dibanding OnlyFans. Sedangkan di platform seperti video-video porno itu sebenarnya juga masih ramai dibandingkan dengan adanya oknum-oknum yang masih menyebarkan video-video porno di Twitter. Dan sedangkan di platform video porno tersebut, kita sebagai penikmat atau yang menonton bisa request dengan siapa yang ingin memerankan, sedangkan di Twitter hanya bisa apa adanya yang disebarkan oleh oknum-oknum tersebut. Sekian, terima kasih. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kasus ini dengan bijaksana? Solusinya, kalau untuk anak kecil, mungkin orang tua lebih mengawasi anaknya agar tidak membuka dan menonton hal tersebut, atau bisa mengaktifkan mode anak di HP anaknya. Kalau untuk orang dewasa, lebih menahan diri sendiri, yaitu dengan menyibukkan diri agar tidak memiliki pemikiran seperti itu dan menonton hal-hal seperti itu. Seperti kasus yang saat ini sedang ramai, yaitu konten pornografi yang biasa dibilang revenge porn, yang dimana orang di dalam video itu menjadi korban dan videonya diambil dan disebarkan tanpa persetujuan orang tersebut dan terkesan memaksa. Dan sebagai pengguna yang sudah dewasa, lebih memakai akal budi dalam menyikapi jika itu adalah revenge porn, jangan malah lebih menyebarkan hal tersebut, karena itu yang menimbulkan pemikiran negatif bahwa Twitter adalah media sosial yang menjadi tempat penyebaran video pornografi. Jadi solusinya kita sebagai generasi muda, mari menggunakan sosial media khususnya Twitter dengan baik dan sebijak-bijaknya. Dan mari kita menumbuhkan sadar diri, karena itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan sosial media sebaik-baiknya dan mari beralih ke membawa iman kita ke jalan yang benar. Kita sudah mendengar pendapat dari teman-teman kita. Tadi kita juga sempat untuk membandingkan antara platform media sosial satu dengan yang lainnya. Kita juga sempat mendapatkan solusi dari teman-teman kita untuk masalah hal ini. Yang bisa aku simpulkan di sini adalah bahwa konten pornografi itu tergantung kepada mereka yang mengakses. Apakah mereka memilih untuk menonton hal tersebut sesuai yang mereka inginkan atau memilih untuk menolak dan nge-skip gitu aja. Demikianlah video podcast dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang menonton. Kami dari Aurelius 2. Terima kasih. Action. Kami dari Aurelius 2. Terima kasih.